大家好，嗯，今天我们还学习第七个，下个星期我们已经学了第几个的生字. Hari ini kita akan masih belajar mengenai bab 7 dengan tema Nica Yoji Koren. Minggu kemarin kita sudah belajar kosakatanya, ya kan? Nah, untuk yang sekarang kita akan belajar ini. Oke, minggu ini kita akan belajar tentang silsilah keluarga dalam bahasa Mandarin. Yang sudah kita pelajari adalah eh, bahasa Mandarinnya untuk papa, mama, ya kan? Ada yeye, nai-nai gitu. Eh, keke, titi, jeje, mei-mei itu kan sudah semua. Nah, sekarang kita lihat di sini silsilah keluarga dalam bahasa Mandarin. Sebelum kita belajar nama-namanya dalam bahasa Mandarin, yang harus kalian ketahui adalah ada perbedaan antara struktur keluarga di Mandarin dan di Indonesia. Karena Mandarin itu menganut budaya marga, ya, jadi laki-laki meneruskan marga keluarga. Dan ketika perempuan menikah dengan laki-laki, maka dia akan ikut dan menjadi milik keluarga laki-laki. Gitu. Maka dalam eh, apa namanya ini silsilah keluarga di dalam bahasa Mandarin itu akan dibagi dua. Kalau kalian lihat di sini, yang di sebelah sini adalah silsilah keluarga untuk laki-laki dari pihak laki-laki. Itu yang sebelah sini. Nah, lalu dari yang sebelah kanan itu adalah silsilah keluarga untuk yang perempuan. Kalau kalian lihat secara sekilas ada perbedaan bahasanya. Karena di budaya mereka ketika perempuan sudah menikah dengan laki-laki dan ikut ke meneruskan marga keluarganya laki-laki, maka dia sudah bukan bagian dari keluarga dia yang asli, keluarga perempuan seperti itu. Ya, oke. Karena sistemnya yang seperti itu, maka penyebutannya pun akan berbeda gitu. Jadi kita lihat pertama-tama ini nanti silahkan dipahami dengan seksama karena bagi kita yang konteksnya orang Indonesia belajar ini Yotiar Fuca agak sedikit membingungkan gitu ya. Oke, yang sudah kita pelajari adalah ada papa itu untuk ayah, lalu ada mama itu untuk ibu. Sama lah bunyinya dengan kita kan memanggil ayah ibu kan papa dengan mama. Kalau di Cungko yang sekarang mereka umumnya menggunakan ini papa dan mama. Kalau zaman dulu mereka menggunakan fucin, mucin, fucin, dan mucin seperti ini. Ayah dan ibu. Ini juga aku zaman dulu. Tapi kalau yang sekarang lebih umumnya menggunakan papa dan mama seperti itu. Nah, di sini ini ayah dan ibu nih. Nah, lalu di sini ada kita. Nih, Zeci, Zeci itu maksudnya diri sendiri. Ini kamu nih, anggaplah ini kamu. Ya, kamu memanggil ayah ibu dengan sebutan papa dan mama, gitu. Ya, nah, anggaplah kamu adalah laki-laki. Ya, Zeci ini laki-laki. Nah, ketika kamu sebagai seorang laki-laki punya istri, ya, punya istri perempuan, maka sebutannya adalah jitsu. Jitsu, seperti ini. Tetapi kalau kamu seorang perempuan gitu ya, cejinya di sini kamunya adalah perempuan, lalu memiliki seorang suami, maka dipanggil changfu. Seperti itu. Changfu.
Kalau kamu laki-laki, lalu punya istri, maka dipanggilnya adalah cici. Nah, ada empat ya. Cina ada empat. Tetapi kalau kamu perempuan, punya seorang suami, maka suamimu nanti dipanggil dengan sebutan Changfu. Chang ada empat. Changfu. Seperti itu. Nah, ini untuk kamu nih, ya. Oke, dari sini kamu, gitu ya, kamu ketika memanggil kakek dan nenek dari pihak ayah, tadi kita udah bilang sebelah kiri adalah pihak ayah, sebelah kanan pihak ibu. Ketika kamu, Cici, memanggil kakek nenek dari pihak ayah, maka panggilannya adalah Yeye untuk kakek dan Nai-Nai untuk nenek. Jadi kakek nenek dalam bahasa Mandarin untuk yang dari pihak ayah adalah Yeye dan Nai-Nai gitu. Nah, kalau kakek nenek dari pihak ibu, kita memanggilnya adalah Wai Kung untuk kakek dan Wai Po untuk nenek. Yeye Nai Nai untuk kakek nenek pihak ayah. Wai Kung, Wai Po itu kakek nenek dari pihak ibu. Seperti itu. Nah, lalu ayah dan ibu kalian itu punya saudara, ya. Ayah dan ibu kalian punya saudara nih misalnya. Kita lihat dari sisi sebelah ayah dulu, ya. Di sini, kalau kita lihat di sini, ayah punya saudara perempuan. Kita memanggilnya Kuma. Ya, ayah punya saudara perempuan, kita memanggilnya Kuma. Nah, Kumanya kita, kalau kita bilangnya bibi ya. Itu kalau misalnya dia punya suami, kita memanggilnya Kucang. Kucang itu suami dari bibinya kita. Gitu. Nah, penyebutan kuma ini mau dia kakak perempuannya ayah atau adik perempuannya ayah, selama dia adalah saudara perempuan, kita penyebutannya sama. Kuma gitu. Ya, ini yang saudaranya ayah nih yang saya lingkari. Saudara perempuan ya, mau yang lebih tua atau lebih muda. Suaminya sebutannya Kucang gitu. Nah, lalu punya saudara laki-laki. Nah, kalau punya saudara laki-laki, ini yang agak berbeda. Di sini, kalau kita lihat yang di bawah dulu, yang saya garis bawahi. Oke. Ini sebutan untuk saudara laki-lakinya ayah, yang saya garis bawahi. Kalau dia misalnya lebih tua dari ayah atau Pak D, ya, kakak laki-lakinya ayah, maka kita memanggilnya adalah Popo, Popo, kakak laki-laki ayah nih. Tetapi kalau dia adalah adik laki-lakinya ayah, maka kita memanggilnya adalah susu, susu, gitu. Kalau kakak laki-laki atau Pak D dipanggilnya Popo, kalau adik laki-laki atau Om, kita memanggilnya susu, gitu. Nah, 我们的婆婆和叔叔 Pak D atau Om kita menikah tuh, ya kan? Mereka menikah. Berarti bibinya kita dong. Nah, kalau istrinya dari Pak D atau Popo, ya kan? Istrinya Pak D atau Popo, itu kita memanggilnya Pomu, Pomu, dilihat Po-nya kan sama nih. Popo, istrinya, kita memanggilnya Pomu. Nah, kalau istrinya Susu atau Om kita,
Istrinya Susu, kita memanggilnya Shen Shen, Shen Shen, gitu. Kalau woman tok Popo, istrinya dipanggil Pomu. Woman tok Susu, istrinya dipanggil Shen Shen. Kalau dalam bahasa Indonesia kan Om, Tante, Pak D dengan Bude, gitu. Jadi kalau Pak D, Popo, Bude, Pomu, Om, Susu, tantenya Shen Shen, gitu ya. Ini untuk pihak ayah nih. Nah, sekarang kita lihat pihak ibu. Kalau pihak ibu, ibu sama dengan ayah. Punya saudara laki-laki dan punya saudara perempuan. Ini saudara laki-laki, ini saudara perempuan. Kalau saudara laki-laki dari ibu, kita memanggilnya Jojo. Jojo. Mau dia saudara laki-laki yang lebih tua atau yang lebih muda dari ibu, tetap memanggilnya Jojo. Kalau misalnya menikah, memantuk Jojo, ya menikah, istrinya dipanggilnya Cioma, Cioma, Cioma. Pak D atau Om dari pihak ibu, kita memanggilnya Jojo, istrinya dipanggilnya Cioma, gitu. Tinggal diganti hancur belakangnya aja. Jojo jadi Cioma. Hancurnya diganti. Lalu, adik perempuan ibu, kita memanggilnya Ima, Ima, ya, adik perempuan ibu nih, Ima. Suaminya, bukan adik, saudara perempuan. Baik itu tante atau bude, pokoknya saudara perempuan ibu, kita memanggilnya Ima. Suaminya, kita memanggilnya Icang. Icang, ini suaminya. Sama tadi, kalau pihak bapak, ayah, kuma, saudara perempuan ayah, suaminya dipanggil ku, kucang, kucang. Nah, kalau saudara perempuan ibu, Ima, dipanggilnya suaminya Icang, gitu. Tinggal diganti ininya. Icangnya sama, berarti ini saudara, apa, suami dari saudara laki-laki. Saudara, saudara, suami dari saudara orang tua kita. Tinggal siapa? Mementak Uma atau mementak Ima gitu. Ini untuk Pak D Bude nih atau saudara orang tua. Nah, lalu dari sini kita turun ke bawah. Turun ke bawah, kita, Suci, kamu sendiri, punya saudara. Ya kan? Orang tua kamu melahirkan saudara nih. Ya enggak? Nah, di sini yang kita sudah belajar kemarin ada ke dan titi. Kita sudah belajar ini ya. Ke dan titi. Kalau ke kemarin adalah kakak laki-laki, titi adalah kakak perempuan. Nah, lalu kalau seandainya kakak laki-lakimu menikah, maka istrinya kamu manggilnya dengan sebutan sausau, sausau. Kalau misalnya Titi atau adik laki-lakimu yang menikah, maka istrinya dipanggil Tisi, Tisi. Jangan terbalik. Kalau istrinya kakak laki-laki atau keke, dipanggilnya sausau, sausau. Kalau istrinya Titi, dipanggilnya Tisi, gitu. Terus, ini kalau laki-laki. Kalau perempuan,
kita kemarin sudah belajar ada Jece, kakak perempuan, atau Mei, adik perempuan. Nah, kalau woman Jece, kakak perempuan kita menikah, suaminya dipanggil Jiefu. Jiefu. Kalau woman Mei, adik perempuan kita yang menikah, suaminya dipanggil Meifu. Meifu. Tadi saya sudah mengatakan bahwa kalau misalnya, kalau ini kan tadi ji, zi, ji wife kan. Kalau ji di sini laki-laki, maka istrinya, istri, istri bahasa Mandarinnya adalah jizi. Saya letakkan di sini. Istri itu bahasa Mandarinnya jizi. Jizi. Kalau suami, Zhangfu. Ini ya. Nah, suami di sini kan Changfu. Di sini Chang kan? Fu, maaf, Fu di sini. Changfu, Fu. Nah, di sini diambil Fu-nya. Kalau kakak perempuan, Cie, ya kan? Cie, suami, Fu dari Changfu. Jadi kalau suaminya kakak perempuan namanya Jiefu. Kalau suaminya adik perempuan dari Mei, Mei, Fu Changfu jadi Mei Fu gitu. Ini yang dari saudara inti nih. Sekarang kita lihat sepupu. Nah, ini sepupu nih. Ini sepupu, ini sepupu, ini sepupu. Itu. Sepupu juga sama, dibagi antara sepupu dari pihak laki-laki dan sepupu dari pihak perempuan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada kata-kata xiongdi. Xiongdi. Xiongdi itu maksudnya adalah saudara laki-laki. Kalau yang kita kena, yang kalian belajar kan ada ada titi gitu. Saudara laki-laki, baik keke ataupun titi disingkat jadi xiongdi. Jie, Mei, saudara perempuan kan disingkat jadi Jie Mei. Kalau xiongdi itu saudara laki-laki, bisa bisa titi. Jie Mei itu saudara perempuan, bisa Jie atau Mei gitu. Nah, dari sini kita lihat. Ini sepupu dari saudara perempuannya ayah, ya. Sepupu dari saudara perempuan, eh, umanya kita, dari dari bude atau dari tante nih, ya. Jadi yang saudara kandungnya ayah itu yang perempuan. Nah, kalau perempuan, pokoknya yang dari garis keturunan perempuan, itu di depannya pasti ada piao. Ini ada karakter piao di sini. Semuanya pasti ada piaunya. Piao. Nah, piao xiongdi. Piao xiongdi itu maksudnya adalah saudara, sepupu laki-laki. Piao Jiemei, sepupu perempuan. Nah, itu kan secara general tuh. Kalau misalnya dia lebih tua dari kamu, kakak sepupu.
Ya kan kita ada kakak sepupu, ada adik sepupu. Nah, kalau kakak sepupu laki-laki, walaupun di sini kalau sepupu laki-laki itu Piao Xiong Ti, berarti ini umum mau yang tua ataupun yang muda. Tetapi kalau kalian memanggil kakak sepupu laki-laki, itu jadinya Piao Ke. Piaunya dari Piao Xiong Ti, ya, yang Piao ini, ke-nya dari ke, karena kakak, gitu. Piao Ke, kakak sepupu laki-laki. Lalu ada lagi kalau adik, adik tetap pakai ti, ti. Piao ti, adik sepupu. Kalau piao ke kakak sepupu, piao ti adik sepupu. Ini yang buat laki-laki, pakai ke dan titi. Tapi kalau mengatakan saudara dia saudara laki-lakiku, tidak menyebutkan dia tua atau dia muda, bisa bilang piao xiong ti gitu. Lalu kalau perempuan seperti bagaimana? Sama. Kalau secara umum namanya piao jie mei, piao jie mei. Tetapi kalau memanggil kakak sepupu yang perempuan, makanya jadi piao jie, piao, piao-nya ini, lalu jie, jie te jie, piao jie. Kalau adik sepupu perempuan, piao mei, piao mei, gitu. Nih, ini kalau sepupu dari pihak perempuan. Nah, kalau sepupu dari pihaknya laki-laki, di depannya kita lihat ada Tang, karakter Tang. Kalau perempuan pakai piao, kalau laki-laki pakai Tang. Sesama seperti tadi, Tang Jiemei dan Tang Xiong Ti. Kalau misalnya kakak sepupu laki-laki dari pihak ini membentuk susu atau popo, bilangnya bisa kalau kakak sepupu ya, Tang Ke, Tang Ti. Sama seperti ini tinggal kata piao diganti Tang. Tang Ke, Tang Ti, Tang Jie, Tang Mei. Kayak gitu. Hanya berubah tangnya saja. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sepupu dari pihak perempuan, sama. Tadi kita udah bahas kalau perempuan dari pihak ayah, terdepannya ada piao. Dari pihak ibu, walaupun dia dari silsilahnya itu dari keluarga laki-laki, dari om kita, tapi kan dia dari silsilah keluarga ibu. Maka yang dipakai adalah piao. Karena ini dari sebelah sisi kanan, jadi semuanya menggunakan piao. Piao xiong ti, piao jieme, sama. Jadi yang berbeda hanya penyebutan saudara dari pihak ayah, dari garis keturunannya Pak D atau Om, atau adik, saudara laki-lakinya ayah. Jadi Tang, gitu. Nah, dari sini atur lagi ke bawah. Kamu, kamu di sini Cici menikah, punya anak. Kalau laki-laki namanya erci, laki-laki. Kalau anak perempuan namanya Newer, Newer, anak perempuan. Laki-laki erci, erci. Kalau anak perempuan Newer. Nah, anak laki-laki menikah, kamu di sini memanggil istri dari anak laki-lakimu, berarti menantu ya. Menantu dari anak laki-lakimu, kamu manggilnya adalah sifu, sifu. Nih, menantu perempuan dari anak laki-laki. Nah, kalau memanggil menantu laki-laki dari anak perempuan adalah 女婿, 女婿.
gitu. Ini di sini. Lalu, hmm, saudaramu, saudara kandungmu menikah kan, punya anak nih. Berarti keponakanmu. Di sini keponakan nih, ini keponakan. Ini keponakan, ini keponakan. Kalau dia, tadi kan di sini ini. Di sini dari anak laki-laki di sini, ya kan? Ini dari anak laki-laki. Kalau ini dari anak perempuan, ya kan? Ini anak perempuan nih. Anak perempuan dari orang tuamu. Ya kan? Ini dari pihak saudara perempuan dan ini dari saudara laki-lakimu. Nah, ketika saudara laki-lakimu punya anak, sebelah kiri nih, kan silsilah laki-laki kan? Ketika saudara laki-lakimu punya anak alias keponakanmu, kalau perempuan, ponakan perempuan dipanggilnya 侄女, 侄女. Kalau keponakan laki-laki dipanggilnya adalah 侄子, 侄子. Nah, di sini kalau misalnya keponakan dari saudara perempuanmu, kalau misalnya ponakan perempuan dipanggilnya adalah 外甥女, 外甥女. Kalau laki-laki adalah 外甥, 外甥. Y di sini dengan Y yang di sini sama maknanya. Maksudnya luar. Silsilah keluarga luar. Jadi di sana tuh kalau perempuan itu udah ketika perempuan menikah itu sudah nggak dianggap bukan keluarganya, bukan milik keluarganya lagi gitu. Makanya ada kata-kata Y atau luar gitu. Terus anakmu punya anak nih. Ini kan kamu di sini, anakmu punya anak. Berarti kan cucumu nih. Cucu di sebelah sini. Kalau kalau cucu dari anak laki-laki, kalau dia cucu laki-laki adalah 孙子. Kalau cucu perempuan, 孙女. Jadi cucu laki-laki dari cucu laki-laki dari garis keturunan laki-laki adalah 孙子 dan kalau perempuan adalah 孙女. Lalu cucu dari garis keturunan perempuan, ini kan anaknya tadi perempuan nih. Garis keturunan perempuan, maka kalau dia cucu laki-laki, berarti dia adalah 外孙. Kalau dia cucu perempuan adalah 外孙女, ada Y-nya. 外孙, sunnya sama dengan yang ini, sunce. Cuman kalau yang untuk pihak perempuan di depannya ada Y atau luar tadi. 外孙 itu untuk cucu laki-laki, 外孙女 cucu perempuan. Seperti itu. Ini untuk silsilah keluarga. Oke. Hap. Sekarang kita lihat di sini ada dialog 1, dialog 2, dan dialog 3. Oke. Tugas kalian adalah silahkan membuat silsilah keluarga seperti ini, tetapi dengan menggunakan silsilah keluargamu. Kamu punya berapa kuma, punya berapa susu, kayak gitu.
dikasih foto-foto gitu. Silakan dibuat semenarik mungkin. Gitu ya, dibuat silsilah keluarga. Kalau tidak cukup, tidak harus dibagi dua kayak gini, bisa di slide-slide yang berbeda. Itu PR yang pertama. Lalu PR yang kedua, silahkan dua dialog ini di-copy, dimasukkan ke dalam PPT, tiga dialog ini ya, dimasukkan ke dalam PPT, kalian baca, lalu coba kalian hmm, beri bahasa Indonesia di bawahnya atau di slide berikutnya. Jadi kalian baca, lalu diberi hmm, arti di slide di bawahnya. Jadi tugas minggu ini kalian membuat PPT, lalu yang pertama membuat diagram seperti ini, tetapi dengan menggunakan silsilah keluarga kalian. Misalnya punya Dangcie namanya siapa, Dangke namanya siapa, kayak gitu. Punya banyak, banyak ada apa sedikit, kayak gitu. Silakan dibuat PPT-nya, dikasih foto-foto boleh. Lalu slide berikutnya, kalau yang ini sudah, yang ini silahkan direkam, dibuat audionya, dimasukkan ke, ditempelkan di PPT, lalu dibaca, dialog 1, dialog 2, dan dialog 3 dibaca, masing-masing diberi audio, gitu, lalu diartikan. Dialog pertama artinya apa? Diartikan satu-satu. Dialog kedua artinya apa? Dialog ketiga artinya apa? Gitu ya. Oke, sekian materi hari ini. Silakan dikerjakan seperti biasa waktunya 1 minggu. Dikumpulkan minggu depan. 你们再见。